Masih, suara saya bisa didengar? Bisa Pak Arif, sangat jelas. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya tadi ada ya, biasa yang dialami teknologi. It's Baik, okay. ya. It's Masih, okay Pak Arif. ya, ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati para pimpinan Universitas Wahid Hasim, khususnya Pak Dekan FAI, Pak Iman Fadilah, yang kami hormati Ketua PKPI 2, Ibu Linda, dan jajaran pengurus dari PKPI 2, yang kami hormati juga Bapak Ibu Dekan di seluruh Universitas Wahid Hasim khususnya, dan juga Bapak pimpinan Kaprodi dan dosen-dosen baik di Universitas Wahid Hasim maupun di luar Universitas Wahid Hasim. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tatap layar ini ya, tatap layar lagi dalam rangka sharing mengenai pengelolaan referensi karya ilmiah menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelumnya saya mohon izin untuk saya share di chat ya, di link chat itu. Saya ingin menggali informasi dulu dari Bapak Ibu yang hadir itu. Silakan di chat, di link chat Zoom-nya itu diklik saja. Nanti saya coba share screen. Seperti ini. Saya ingin menggali aja informasi dulu Bapak, dari Bapak Ibu. Kalau misalnya link share-nya, jadi itu bisa digunakan. Nah, ini ada yang sudah masuk dari teknik kimia, dari ekis, akuntansi, kemudian teknik kimia Unwas, ya lebih jelas mungkin ya. Teknik kimia ya, tidak lupa alma maternya. Mungkin ada yang lain dari universitas lain boleh ditambahi. PGMI Pak Kiai ya, alhamdulillah Pak Kiai dalam takdim. Fakultas kedokteran kita lihat masih banyak yang dari akuntansi ya ini ya. Teknik kimia sudah ya, alhamdulillah. Ini berapa ada peserta? Ya ini karena awalnya ini kegiatan internal yang diselenggarakan oleh PKPI 2 dan FAI, kemudian jadi keluar ya. Tapi alhamdulillah semoga bermanfaat nanti bagi rekan-rekan semuanya ya. Baik, cukup ya. Ya, beberapa ada memang dari teknik, dari akuntansi, akuntansi ini ya. Kemudian dari teknik kimia, agribisnis, dan informatika juga ada, kemudian manajemen, ada dari HES, dari EKIS, HES itu ya hukum ekonomi Islam ya, kemudian fakultas kedokteran. Baik, saya lanjutkan gali informasinya. Berikutnya, masih ada lagi ya, nggak apa-apa, ini sudah saya rata-rata. Oh, berarti alhamdulillah merata gitu ya, semua bidang ilmu dan semua jurusan dan prodi. Untuk berikutnya ini ya, mungkin ini khusus yang kemarin ya internal yang saya kasih informasi, jadi harus diinstal dulu atau harus dibaca-baca dulu materinya. Apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelum pelatihan ini gitu ya? Apakah sudah install Mendeley? Belum ya, nggak apa-apa. Mungkin dadaan ya. Belum semuanya. Kemudian install Mendeley dan baca-baca materi sudah ada 2 orang ya. Kemudian yang berikutnya 2 lagi. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang install Mendeley, kemudian dan sudah baca-baca materinya. Ya, karena tadi pagi saya juga ada yang sudah WA saya lihat di YouTube. Jadi sekarang itu semuanya sudah
digelar di internet ya, di YouTube, di internet, di website, dimanapun itu ya. Tinggal Bapak Ibu bagaimana memilah-milahnya, bagaimana memanfaatkannya ya. Jadi di sini saya hanya sharing-sharing saja, kita diskusi-diskusi mengenai penggunaan Mendeley ini ya. Karena kita sama-sama belajar bareng ya. Jadi sekarang itu sebagai dosen kita tugasnya bukan mengajar lagi, tapi mengajak partisipan atau siswa atau mahasiswa kita itu belajar bersama gitu. Karena semuanya sudah digelar. Kita mau ngajari apa gitu. Karena semua sudah ada di internet gitu ya. Baik, sudah 6 ya, ada yang belum semua ya apa-apa. Baik. Ya, alhamdulillah sudah ada yang install. Yang belum mungkin belum semuanya 6, nanti bisa mengikuti ya. Saya lanjutkan. Bagaimana Bapak Ibu membuat citasi dan referensi saat ini? Saya coba cari tahu dulu sebelum saya nanti sharing tentang ini. Citasi dan referensi atau daftar pustaka saat ini ada yang sudah menggunakan Mendeley, bagus ya. Ada yang menggunakan Zotero ya, alternatif lain boleh. Ada yang masih manual, nggak apa-apa ya. Kemudian masih pakai Citasen MS Word ya, masih manual, masih banyak ya. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Menggunakan Mendeley sudah ada perkembangan ya. Oke, ya. Ya, baik. Jadi ini bisa saya asumsikan bahwa ini masih banyak peserta yang masih menggunakan konsep manual ya gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya untuk karya ilmiah atau paper atau karya ilmiah berupa skripsi, tesis maupun disertasi itu sebaiknya menggunakan referensi manager, entah itu pakai Mendeley atau mungkin Zotero, atau mungkin masih mending pakai Citasen MS Word itu ya, kan ada juga fasilitas itu ya. Baik, ini saya cukup rasa 11 ya, saya lanjutkan lagi. Nah, sudah bisa saya simpulkan. Untuk ini, untuk yang berikutnya, Bapak Ibu menggunakan Mendeley sejak kapan? Yang menggunakan Mendeley tadi ya. Kalau yang belum ya berarti baru kali ini gitu ya. Kalau yang menggunakan saya ingin tahu sudah berapa tahunkah, ribuan tahun atau Mendeley aja baru tahun berapa itu keluarnya ya. Baru kali ini yang 1 tahun ya, atau masih menghitung-hitung mungkin lebih 5 tahun nggak apa-apa, diisi 5 tahun aja nggak apa-apa itu. 2 tahun juga boleh ya, cukup lama ya. Jadi Mendeley itu sudah cukup lama ya. Baik, seperti yang saya tadi ya, saya hasil cari kemarin ya. Ini sudah. Kemudian berikutnya, ini saya lanjut lagi supaya cepat. Kendala utama yang Bapak Ibu alami saat ini dalam publikasi ilmiah itu apa sebenarnya? Saya juga ingin tahu apakah kesulitan dalam mencari referensi, bingung dalam menentukan topik, atau belum tahu cara mengutip yang baik, atau mungkin kendala dalam menulis daftar pustaka karena masih manual tadi mungkin ya. Jadi nanti ini tidak sekedar Mendeley nanti, tapi esensi dari sebuah publikasi ilmiah, terutama dalam citasi dan referensi nanti ya. Kalau berbicara tentang Mendeley saja itu sebenarnya singkat nanti itu ya, singkat. Makanya harus dipoles dengan tambahan-tambahan seperti ini, seperti publikasi ilmiah, seperti cara mensitasi yang baik, bagaimana gitu ya. Baik, ya bingung dalam menentukan topik. Kemudian yang terakhir ini, ada terakhir, ini kendala yang lain apa? Gitu ya. Permasalahan yang lain apa ya? Misalnya laptopnya jadul, boleh ditulis nanti. Kalau ini bebas, yang berikutnya ya, silakan diutarakan permasalahannya. Ya, boleh serius, boleh guyon ya. Silakan diketikkan. Laptopnya jadul Pak, gitu misalnya, atau tidak ada insentifnya, ya itu penting gitu ya. Tidak ada vitaminnya itu atau bagaimana? Ya, silakan. Bapak Ibu, ya, mohon untuk mengutarakan ya. Aman, aman. Tidak ada nama di situ, ya. Aman. Laptop belum berlabel Mendeley, ya. Laptop belum berlabel Mendeley, ya itu Mendeley ya. Nelson Mandela mungkin itu ya.
Kemudian ada lagi mungkin, kalau tidak ada berarti tidak ada masalah ya. Tidak paham penggunaan Mendeley ya. Oke, baik. Kita belajar bareng-bareng aja. Kita belajar bersama-sama nanti. Sudah cukup ini aja, kesulitan dalam menggunakan Mendeley. Laptop belum Mendeley. Oke ya. Nanti kita menentukan jurnal tujuan ya, boleh. Kemudian apalagi itu membangun motivasi ya. Ini masalah-masalah yang biasa ya, yang dihadapi oleh Bapak Ibu dosen, peneliti dan lain sebagainya ya. Rata-rata memang masih belum memahami cara penggunaan Mendeley. Nanti kita belajar bersama-sama. Jadi tujuannya ini sharing mengenai penggunaan aplikasi Mendeley. Oke, memanen artikel dengan baik ya. Ada lagi mungkin kalau sudah yang tidak mengisi mungkin ya tidak ada masalah karena ini isian terakhir ya. Cukup ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu peserta program di luar publikasi Pak Kiai ya. Nah, itu apa itu? Project mungkin itu ya. Ya, ini project mungkin ya. Membangun motivasi ya. Oke. Kita bersama-sama nanti membangun motivasi. Ya. Saya rasa itu cukup. Nanti saya lihatkan lagi. Baik, saya mulai dulu untuk yang berikutnya mengenai Mendeley ini. Baik, judul di sini workshop mengelola referensi dengan Mendeley. Nanti langsung praktek berarti Pak? Ya, praktek dikit-dikit gitu ya. Karena memang kita kondisinya daring seperti ini. Sebenarnya ini diselenggarakan hibrid juga, karena ada beberapa yang luring. Cuma tadi saya memisahkan diri lagi karena koneksi. Karena dengan koneksi mungkin laptop saya aja yang tidak mau kompromi dengan ruangan lain, ya. Sehingga saya kembali ke ruangan saya sendiri ini nanti. Baik, ini tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya apa sih pentingnya reference manager itu? Ya, yang pertama yaitu sinkronisasi. Ya, sinkronisasi. Jadi semua koleksi file dokumen bisa disimpan dalam Mendeley dan bisa disinkronisasikan dengan akun online. Ini saya promosikan dulu sebenarnya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Alia. Saya alhamdulillah diamanai salah satu advisor Mendeley ya. Jadi Mendeley Advisor ID yang memang bertugas untuk menyebarluaskan Mendeley ini ya. Saya lanjutkan. Jadi ini saya berikan semacam promo dulu ceritanya gitu ya, supaya tertarik ya. Jadi sinkronisasi. Jadi nanti file-file dokumen atau pustaka yang tersimpan di laptop Bapak Ibu atau di komputer Bapak Ibu yang dijadikan sebagai sumber referensi atau sumber pustaka nanti itu juga tersimpan di cloud di dalam servernya sana ya, Mendeley. Jadi kita disediakan ruang sebesar 2 GB. Cukuplah kalau menurut saya 2 GB. Mau nyimpen apa sih Bapak Ibu? Film ya? Enggak ya. Kalau dokumen saya rasa cukup ya 2 GB. Kalau masih dirasa kurang lagi, bikin akun lagi gitu. Nanti dapat 2 GB lagi. 2 GB mas saya belum terpenuhi itu. Seperti itu. Jadi bisa sinkron. Bapak Ibu pakai laptop ini, pakai Mendeley, kemudian suatu saat ketika di luar kota tidak bawa laptop, pakai laptopnya teman atau pakai komputernya teman, mau akses lagi Mendeley-nya, ada semua di situ punya Bapak Ibu nanti. Ya, karena sudah disinkronisasikan dengan akun online-nya. Kemudian citasi kutipan. Ini mudah menuliskan citasi kutipan dari referensi ilmiah. Ini salah satu tujuan dari pelatihan ini tadi ya, supaya Bapak Ibu dan mungkin ada nanti rekan-rekan mahasiswa itu juga lebih mudah menuliskan citasinya ya. Dan tentu saja yang nomor 3 menuliskan bibliografinya atau daftar pustakanya dari berbagai style bahkan ya, karena kita tahu ada berbagai style, ada berbagai mazhab ya. Kemudian tool yang lengkap, ini memang Mendeley dibandingkan dengan beberapa aplikasi yang sejenis itu lengkap ya. Kinerjanya cepat, karena dengan ini kita lebih produktif ya. Tidak perlu lagi manual, atas ada, bawah harus tulis, atas citasi, bawah harus tulis lagi. Tidak seperti itu nantinya. Dan yang terakhir keren gitu ya. Jadi segala sesuatu yang otomatis itu keren. Nanti kalau ini
presentasikan ke mahasiswa, seneng kalau mahasiswa yang keren-keren itu ya. Mohon maaf Pak Arif, belum share screen Pak PPT-nya. Oh ya. Mohon maaf terbiasa dengan di layar ya. Ya, ini ya. Tadi sudah saya sampaikan. Sudah terlihat ya, Bu? Ampun, ya. Sampun Pak Menit ya. Ya, mohon maaf sebelumnya tadi ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Sinkronisasi, citasi, kutipan, bibliografi, lebih mudah membuat citasi, lebih mudah membuat daftar pustaka, toolnya lengkap, kinerjanya cepat, karena dengan ini kita tidak perlu memikirkan untuk daftar pustaka dan citasinya. Kita cukup fokus pada pembuatan publikasi ilmiahnya atau papernya atau karya ilmiahnya atau artikel ilmiahnya, bisa skripsi, tesis maupun disertasi atau artikel jurnal. Dan yang terakhir keren artinya, karena itu serba otomatis. Apa sih yang dimaksud citasi atau pengutipan ini? Jadi citasi atau pengutipan ini tadi saya ambil dari berbagai sumber, dari senior-senior saya ini, dari Mendeley advisor yang lain. Ada Pak Busro, Pak Erik Utpunto, Bu Dewi, dan Pak Yoris, Pak Helmi, dan lain sebagainya. Saya baru belajar ini, kebetulan di Unwas, saya diminta menyampaikan ini, jadi saya berusaha menyampaikan apa yang biasa mereka sampaikan di sana ya. Saya belajar dari advisor Mendeley yang sudah lama. Ini ya, citasi atau pengutipan. Jadi citasi itu intinya jujur dan menghargai. Jujur itu memberitahu pembaca bahwa asal-usul tulisan ini, ide ini, dari penulis ini, dari sumber ini gitu ya. Menghargainya tentu saja kita tuliskan kutipannya atau sumbernya. Fungsinya apa sih yang tadi jujur, memberitahu pembaca bagian mana yang merupakan ide sendiri dan ide orang lain. Nah, jadi kita harus jujur, ini tulisan saya, ini tulisan si A, si B, ini dari artikel A, artikel B gitu ya. Kita harus jujur karena dengan itu kita bisa memberikan penghargaan, apakah itu menyetujui atau konfrontif atau tidak setuju dengan mensitasinya. Dan tentu saja ini jadikan petunjuk ya, petunjuk untuk memberitahu pembaca yang membaca referensi atau paper atau artikel kita atau karya ilmiah kita, jadi petunjuk, oh ternyata ini Pak Arif Hidayat papernya merujuk pada referensi ini. Nah, kemudian mereka mencarinya gitu. Dan membimbing pembaca untuk langsung ngecek benar nggak rujukannya ini gitu ya. Siapa tahu nanti menginspirasi atau jadikan pengembangan penelitian lebih lanjut. Format pengutipan itu ada beberapa. Yang biasa kalau di teknik itu yang digunakan yang in-text ini ya. Jadi sumber kutipannya ditulis pada paragrafnya. Dan biasa nanti menggunakan angka atau nama atau tahun, misalnya kalau angka ya itu kan IEEE ya, format style IEEE dan Vancouver ya. Kemudian kalau ada nama dan tahun itu ada IPA atau apa itu ya, IPA atau apa itu ya. Sekarang sudah 7, versi 7, IPA versi 7 gitu ya. Ada juga yang mungkin di beberapa fakultas atau mungkin di tempat lain dengan cara pengutipannya footnote ya. Mungkin ini ada beberapa yang masih menggunakan ini, itu nanti juga ada difasilitasi oleh Mendeley nanti ya. Karena dia ditulis di bagian bawah, nanti ada contohnya ya. Stylenya jenisnya full note seperti Turabian atau CMS. Dan yang terakhir endnote seperti footnote sama, cuma nanti simpan di akhir makalah. Kalau footnote kan di tiap halaman yang ada kutipannya itu ya. Biasanya di bawah itu ada satu, terus dari siapa, tentang apa gitu. Nah sekarang bagaimana cara mengutipnya yang baik tadi ya. Sebenarnya cara mengutip ada tiga tingkatan itu ya, 3 tingkatan ya. Kalau anak S1 biasanya sih yang bawah ini quotation ya. Ya, ini apa saya bisa samakan dengan S1, S2, S3 gitu ya. Bisa seperti itu ya. S1 ini kutipan langsung, sama persis dengan sumber asalnya. Ya, kalau kurang dari 3 baris, nanti bisa menggunakan tanda kutip.
dan menyatu ya, integral itu menyatu dengan paragraf utamanya. Kalau lebih dari itu nanti ada format khusus, entah itu di agak menjorok atau ada agak paragrafnya agak masuk ke dalam atau mungkin tergantung formatnya nanti ya. Kemudian parafrase ini bisa dikatakan tingkat S2 atau mungkin kalau kita bikin artikel paper ilmiah ya yang bereputasi atau cintanya cukup bagus ya. Kita memparafrase ya, itu kutipan bebas namanya ini ya. Kita membaca dari teori atau dari ide dari hasil penelitian yang ada di sebuah sumber pustaka, kemudian kita tulis ulang lagi ya, redaksi ulang lagi itu, tapi tidak mengurangi artinya. Jadi memparafrase. Nah, ini memang penting nanti supaya karena hal ini sangat diperlukan karena kita biasanya terbentur pada cek plagiarisme itu ya, dengan Turnitin atau mungkin dengan software yang lain. Salah satu cara mengatasinya dengan memparafrase itu ya. Yang terakhir tingkatnya lebih tinggi, ini mensummarize itu ya. Mirip dengan parafrase ya, ini tingkatan S3 ini bisa seperti ini. Jadi ide utamanya itu menjadi lebih ringkas. Jadi sangat semua sudah baca keseluruhan, bahkan mungkin satu paper dibaca semua kemudian disummarize gitu ya. Ya, literatur review seperti itu ya, sistematik literatur review itu sangat penting itu seperti itu. Untuk mengetahui gap dari penelitiannya atau kekiniannya sampai di mana, posisi penelitiannya sampai di mana sekarang kita itu ya. Dan semuanya nanti harus tetap menyebutkan sumber, baik quotation, parafrase atau summarize ini ya. Semuanya tetap menyebutkan sumber. Ini sekedar dibaca saja ya, karena ada berapa ribuan ini ya, style ya. Ribuan aturan ya. Ada Chicago, ada MLA, ada IPA, ada Harvard, Vancouver ya. Dan ini memang biasanya ya, biasanya untuk ini kalau Vancouver biasanya keteknikan, IEEE biasanya digunakan untuk ilmu komputer memang ya. Kemudian tapi tidak menutup kemungkinan untuk ilmu-ilmu yang lain bisa menggunakan format style ini nanti ya. Dan biasanya sudah ada aturannya setiap style itu. Kalau dibahas cukup panjang karena setiap aturan misalnya IPA itu baru ada bukunya yang IPA versi 7 itu bukunya e-booknya aja tebal sekali itu kalau mau mendetail tentang citasinya, bagaimana meletakkan citasi seperti ini, bagaimana menaruh citasi seperti itu, secara detail dijelaskan di situ ya. Sudah ada bukunya itu ya. Dan secara teknis ini style-style yang sangat beragam ini itu sudah bisa diatasi oleh reference manager. Salah satunya ya Mendeley ini nanti ya. Itu ya. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, nanti stylenya gonta-ganti, Mendeley akan siap dengan itu. Baik, apa itu Mendeley ya? Tadi sudah sempat disampaikan oleh beberapa yang sebelumnya saya mungkin dari Pak Dekan, dari Linda, dari Bu Elia juga mungkin dari yang lainnya. Jadi Mendeley ini ada software akademik yang free ya, karena ini tujuan utamanya free, bebas, itu yang kita sering cari. Saya juga seringnya cari yang free ya. Jadi tidak perlu berbayar atau bagaimana. Kemudian platformnya bisa Windows, Mac, bisa Linux. Ya. Ini yang sangat didambakan ya. Saya pakai Mac Pak, oh bisa nanti pakai Mendeley gitu ya. Jarang yang pakai Linux memang ya. Kalau enggak orang-orang yang IT beneran itu ya. Windows paling banyak digunakan OS Windows gitu ya. Kemudian semua browser bisa digunakan. Chrome, Firefox, kemudian ada Edge ya. Untuk apa itu nanti? Untuk memanen datanya atau mengimpor secara otomatis dari sumber pustakanya nanti. Browser-browser tersebut ya tentunya ya. Kalau aplikasinya sendiri nanti instalasi Mendeley ini sendiri. Penggagasnya yaitu 3 orang ini. Jadi dulu ceritanya 3 orang ini ingin buat repository untuk karya ilmiahnya ya. Akhirnya tercipta Mendeley ini ya. Tiganya, tolong dihafalkan nanti keluar dalam kuis ini nanti. Fungsi utamanya yaitu pengolahan referensi ilmiah dan citasi, tadi sudah dijelaskan. Kemudian bisa untuk social network atau research network yang memang sekarang dihentikan ya untuk fiturnya social networknya memang ya. Nah, kalah dengan itu ya ResearchGate atau mungkin dengan akademia ya, atau mungkin yang lain ada itu ya.
kolaborasi, membangun jejaring, apalagi sekarang sudah diakuisisi Mendeley itu oleh Elsevier. Elsevier Bapak Ibu tahu mungkin yang punya Scopus juga ya. Kalau mendengar Scopus ini mungkin kalau yang ada rekan-rekan mahasiswa yang S1 mungkin belum begitu mengenal ya. Tapi kalau Bapak Ibu dosen mungkin ketika mendengar Scopus ini ada perasaan tersendiri mungkin ya. Ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang was-was juga ya. Karena kita tahu sekarang Scopus ini jadi rujukan utama. Artinya kalau nggak Scopus nanti nggak gini, kalau nggak Scopus nggak gitu ya. Yang terakhir ini ya riset data dan API-nya. Jadi ini nanti aplikasi Mendeley sebagai pusat data ilmiah. Jadi kita bisa mengimpor dan mengekspor sumber pustaka kita dengan mudah, langsung dengan sekali klik gitu ya. Apa yang harus kita lakukan ini dengan Mendeley sebagai reference manager ini ya? Yang pertama daftar atau registrasi Mendeley, download dan install. Beberapa yang di Unwas kemarin memang saya anjurkan untuk menginstal dulu yang belum. Ya, untuk registernya juga silahkan nanti bisa dengan cara cepat. Nanti saya demokan sedikit cepat ini. Jadi saya nggak perlu install lagi ini. Kemudian penelusuran artikel nanti setelah download install Mendeley, register sudah ada. Jadi register itu bisa di awal ini dengan mendeley.com atau nanti ketika sudah install nanti ada videonya nanti ini. Penelusuran artikel setelah itu kita cari. Jadi kita bisa Mendeley tapi kita nggak bisa cari artikel, itu juga sangat sia-sia ya. Atau kebalikannya, kalau kita bisa nyari artikel tapi belum bisa Mendeley, ya mungkin kurang rapi aja gitu ya. Bukan sia-sia, bukan, tapi kurang rapi saja dan menghabiskan waktu mungkin untuk menyusun daftar pustaka dan citasi yang secara manual tadi gitu. Kemudian kita bisa membaca dan menandai artikel menggunakan Mendeley untuk pengutipan. Dan yang terakhir itu pasti tujuannya itu ya, sebenarnya menggunakan Mendeley untuk pengutipan dan pembuatan daftar pustaka. Misal Mendeley ini saya yakin Bapak Ibu sudah, kita nggak perlu instalasi lagi. Nanti kalau yang ini kan direkam ya, nanti bisa sepertinya ada yang nanti diupload di YouTube atau bagaimana, nanti bisa diputar lagi video ini. Jadi ada dua aplikasi yang sekarang dikeluarkan Mendeley, yang sudah lama ya Mendeley Desktop ini ya, Mendeley Desktop ini. Jadi Mendeley Desktop nanti seperti ini ya, seperti ini tampilannya. Kemudian merah biasanya logonya. Ada Mendeley Web atau Mendeley Reference Manager. Jadi ini Mendeley mengeluarkan lagi untuk yang aplikasi versi web ya. Browser, cuma ini belum populer. Kita masih populer yang ini, masih banyak menggunakan Mendeley Desktop. Meskipun rumornya katanya mau dihentikan Mendeley Desktop, tapi semoga tidak gitu ya, karena masih banyak pecinta Mendeley Desktop ini ya, masih banyak yang memakai ya. Ini juga bagus sebenarnya, semua di sana di cloud semua ya. Tapi ada tapinya. Kalau mau menggunakan nanti citasinya kita harus menggunakan namanya Mendeley Set, yang itu harus pakai akun Microsoft yang berbayar mestinya ya, yang resmi. Ya, sementara kita abaikan dulu yang Mendeley Web atau MRM. Nanti kalau ada pertanyaan monggo silakan, tapi ini kita fokus ke Mendeley Desktop dulu ya. Untuk instalasi itu sebenarnya saya sudah siapkan ini ya. Ini sebenarnya kemarin sudah saya siapkan untuk beberapa versi ya. Jadi kalau laptop atau komputer Bapak Ibu menginstal versi yang 1.19, sekarang sih versinya 1.19 berapa ya? Nanti ada penawarannya biasanya. Kemudian nanti ada bermasalah atau ternyata gagal, ya bisa di-downgrade lagi yang 18, 17, 16 atau bahkan 15 gitu ya. Karena ini ada beberapa dari komunitas memang begitu ya. Kasusnya yang sering terjadi begitu ya. Karena ketidaksinkronan antara Office-nya dengan Mendeley-nya ya. Kadang Office-nya lama, Mendeley-nya baru, atau kebalikannya, Office-nya baru, Mendeley-nya lama, akhirnya gitu ya. Ya. Sementara ini yang 1.19 masih oke sih menurut saya. Saya sendiri juga kalau masih memakai 1.19 dan ada tawaran juga biasanya saya abaikan ya. Ini silahkan nanti ada linknya itu ya. Atau download aja di mendeleynya.com bisa ya.
Ya, instalasi seperti ini biasa next tidak sampai 1 menit, instalasinya cepat sekali ya. Ya, tinggal diinstal, klik. Pokoknya next finish gitu ya, yang positif semua ya, NNF ya, next finish atau oke, jangan sampai ada no, jangan sampai back gitu ya. Next finish gitu ya. Nah, ini kemudian dijalankan sampai sini nanti dijalankan run Mendeley desktop. Mana tadi? Ini saya cepatnya seperti ini kalau dijalankan. Awal tampilannya seperti ini, terlihat ya. 4 menit. Terlihat ya. Di sini ada email dan password. Jadi untuk menggunakan aplikasi Mendeley ini, nanti linknya saya share nggak apa-apa, bisa, atau bisa download sendiri di mendeley.com. Ada yang bagian bawah tapi ya, bukan yang atas. Kalau yang atas reference manager ya, nanti saya tunjukkan supaya lebih cepat. Email dan passwordnya adalah akun dari Mendeley Bapak Ibu. Jadi harus punya akun Mendeley. Dan yang pasti jangan sampai lupa ya Bapak Ibu, karena kita sudah susah payah mengumpulkan, mengoleksi pustaka untuk paper kita atau karya ilmiah kita, kemudian kita lupa akunnya, passwordnya. Memang ada fasilitas ini forgot password ya. Tapi kalau sudah forgot, lupa lagi gitu ya, malah nanti sia-sia jadinya. Makanya diingat-ingat email dan passwordnya ya. Kalau belum punya akun Mendeley, bisa register dengan sini, itu lebih cepat ya. Atau tadi sebelum install register dulu. Mana yang cara yang lebih mudah aja Bapak Ibu ya. Register lewat mendeley.com ya. Untuk tulisan mendeley.com nanti harus jangan sampai salah ya. Kadang ada yang Mendeley gitu. Ada Mandele gitu ya. Tulisannya seperti itu ya, Mendeley gitu ya. Ada Mandela gitu ya. Nanti pas Nelson Mandela malah gitu. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu menuju ke websitenya, jangan sampai salah arah. Ini saya demokan yang register. Jadi ketika register nanti dibawa ke websitenya sama mendeley.com juga yang punyanya Elsevier itu ya. Itu saya klik tadi registernya seperti ini ya. Nanti silakan diketik emailnya. Kemudian nanti kalau email itu belum pernah ada di Elsevier ini, nanti dia continue ya. Nanti dia, ini saya gunakan misalnya ini ya, author@gmail.com ya. Karena belum pernah ada author ini, ya, jadi saya hanya memutar video aja, saya nggak mungkin bikin lagi karena itu sudah ada. Kemudian setelah itu given name-nya apa, namanya apa, family name-nya apa, nanti silakan diisi aja. Misalnya di situ saya isi apa sih? Misalnya given name-nya ini ya author, kemudian family name-nya Jin RPL. Ini salah satu jurnal di informatika Unwahas yang editor-chiefnya Pak Agung Diantomo. Kemudian passwordnya silahkan diisi passwordnya. Kalau sudah cukup strong passwordnya ya register nanti yang bawah ini. Ya. Itu aja sebenarnya ya. Register juga tidak sampai bermenit-menit ya, cepat sekali ya. Jadi tinggal silahkan sudah di oke ini register. Nanti kita balik ke sini lagi, masukin email yang tadi didaftarkan dan passwordnya ya, passwordnya. Kalau benar atau dibiarkan nanti kita nggak perlu gini-gini terus, begitu menjalankan Mendeley langsung buka, dicentang pada bagian ini, stay sign in ini ya. Oke. Nah, centang kemudian send in. Nanti terbuka seperti ini. Nah, awal ini terbuka seperti ini, nanti agak ada tampilan semacam ini ya. Nah, mungkin yang tadi ada pengalaman install, oh iya, tapi saya seperti itu gitu ya. Atau yang belum bisa diikuti nanti. Ada dua item yang ditunjukkan di situ, welcome to Mendeley, kemudian reference manajernya di situ keterangannya install. Ya, karena kita barusan saja menginstal reference manager yang desktop, sudah terinstall, sudah oke, nggak ada masalah ya. Welcome to Mendeley ya. Kemudian yang sampingnya ini, yang citizen plugin-nya ini not install ya. Jadi di sini kita butuh ini plugin ya, yang untuk merekatkan atau menyatukan dengan Microsoft Word atau aplikasi pengolah kata kita. Ya, entah nanti library Office bisa atau Microsoft Word yang umum ya, yang sering umum Office ya. Ya. Karena belum terinstall, nanti Bapak Ibu silakan install now atau nanti juga bisa. Yang penting nanti
harus terinstall ya, karena untuk menggunakan Mendeley di Microsoft Word, Citizen plugin ini harus terinstall. Ya, cirinya kalau belum ada Citizen plugin-nya nanti nggak ada Mendeley-nya di seperti ini. Ini saya cek contoh lagi. Ini sudah terinstall, ini contohnya. Ya, kalau cirinya belum terinstall nanti nggak ada ininya, nggak ada yang ini ya, blok ini ya, Mendeley set Omatic ini ya, itu belum ada. Nah, kalau yang bawaannya Microsoft Word yang sampingnya ini, ya. Nanti ini kondisi menyesuaikan ya, Office-nya versi berapa menyesuaikan. Yang penting di bagian reference nanti ada ini Mendeley set Omatic dan Citation and Bibliography ini yang bawaannya Microsoft Word ini ya. Sedangkan yang sampingnya ya tambahan dari Mendeley-nya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Sudah diinstal, nanti dipastikan terinstall ya. Nah, juga ada semacam ini biasanya kalau kita membuka baru atau menjalankan Mendeley-nya, tawaran 1.19.8 versinya. Kalau Bapak Ibu ragu, ya diabaikan saja ya. Terkadang malah kita update, malah terus akhirnya error gitu ya. Ya, ada beberapa gitu memang kasus seperti itu yang saya lihat di komunitas itu, di komunitas advisor itu. Jadi menyarankan makanya di downgrade atau bagaimana. Karena tidak terlalu signifikan sih sebenarnya untuk fitur terbarunya ya. Yang terpenting sih masih ada terus gitu ya. Yang untuk yang lain-lain sih sebenarnya tidak terlalu signifikan. Yang kebutuhan kita sih untuk apa dulu ya gitu. Ini saya abaikan kalau ada semacam ini. Kalau Bapak Ibu suka update ya diinstal gitu ya. Kalau tidak ya not now atau close gini ya. Kemudian sudah oke. Saya percepat lagi ini. Nah ini kalau sudah tadi di install now yang bagian sini, nanti akan install ini keterangannya. Kemudian ini biasa seperti ini muncul panduan-panduan untuk menambah dan membuat. Kemudian kalau di next juga bisa nanti untuk penyimpanan lokal dan cloud, nanti yang bagian tengah. Kemudian itu untuk help button untuk pertolongan aja ya. Baik, saya coba langsung ke Mendeley desktop ini. Di sini ya. Saya masih share screen ya Pak Munib. Siap. Ya, saya buka Mendeley dulu, saya login dulu. Kalau masih baru ini, maaf. Kalau masih baru, nanti akan terlihat kosong semacam ini. Nah, seperti sama seperti tadi ya, ada dua petunjuk. Oh, sudah install, sudah install. Oke, berarti bisa di close. Nah, ada tawaran lagi, selalu ini ya. Saya abaikan aja biasanya gitu ya. Saya abaikan aja, kemudian ini saya close aja nggak apa-apa. Nanti kalau masih baru, ini kemarin saya nyoba-nyoba aja ya. Kalau masih baru sebenarnya seperti ini, kosong. Nah, ini misalnya ya. Kosong semacam ini, contoh ini. Baik, kita pengenalan dulu di sini untuk Mendeley-nya sendiri. Tadi ada beberapa belum begitu bisa mengoperasikan bagaimana ya gitu ya, ada Mendeley-nya ya. Baik, kita kenalan dulu dengan lingkungannya dulu. Kalau sudah pernah menggunakan sini banyak sekali ada pustakanya nanti di daerah sini ya. Ini masih kosong ya. Baik, ini saya coba hapus dulu ya Pak, saya hapus aja. Seperti ini ya, all dokumen kosong gitu ya. Baik. Yang bagian kiri ini adalah nanti my library kita ya. Jadi kita bisa membuat folder macam-macam di sini untuk mengelompok-kelompokkan pustaka kita nanti untuk misalnya oh ini saya membuat artikel tentang FAI gitu ya. Oh saya membuat latihan. Oh ini tentang PKM anak-anak gitu ya. Tentang tesis, tentang disertasi kita. Jadi pustakanya kita kumpulin ke letak folder-folder itu seperti laci-laci atau rak-rak gitu ya, atau kalau di pustakaan itu ya rak-rak gitu ya, atau tempat lah ya, wadah gitu ya, dengan cara create folder yang di bawah ini ya, yang di bawah ini nanti create folder, misalnya ini ya, create folder lagi ini apa sih,
Nah, pelatihan, misalnya ini pelatihan atau workshop. Ini saya gunakan untuk workshop misalnya. Bisa semuanya masih kosong ya. Kemudian yang bagian atas menu-menu biasa nanti saya jelaskan dulu. Yang tengah ini nanti isinya kumpulan-kumpulan pustaka kita, baik hanya berbentuk metadata maupun berbentuk fisik, ada PDF-nya atau cuma semacam file list-nya ya, reference hanya file reference-nya aja ya. Jadi hanya metadatanya saja gitu ya. Atau secara manual kita buat sendiri juga bisa. Yang sebelah kanan nanti adalah untuk metadatanya. Ya, baik untuk mempercepat. Bagaimana kita mencari referensi? Bagaimana kita mencari referensi? Bapak Ibu biasanya mencari referensi lewat apa? Google Scholar bisa, DOAJ bisa, pakai yang Sinta juga bisa nanti, atau Garuda atau Science Direct atau mungkin yang lebih tinggi lagi bisa. Silahkan nanti mau cari pakai apa, Google Scholar misalnya ya. Saya contohkan yang sederhana dulu ya. Ini saya close dulu. Ya, Google Scholar ya, atau Google Cendekia biasanya Bapak Ibu kan itu ya. Gunakan ini ya, Google Scholar aja ini. Tinggal dicari aja di sini ini tentang apa sih bidang saya, atau mungkin bidang agama ya boleh ya, atau bidang apa sih tadi ya, data mining ya, misalnya data mining ya, tentang apa ya, ini banyak sekali di sini. Atau yang bahasa Indonesia, nanti kalau untuk yang mahasiswa biasanya kan seringnya yang bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini banyak sekali bisa digunakan, di download. Jadi intinya nanti ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menambahkan add file ini. Nah, yang kedua, kita menambahkan foldernya yang berisi PDF-PDF banyak. Kemudian yang ketiga, kita bisa menetapkan atau menentukan folder yang diawasi, watch ya, yang selalu diawasi, bahwa folder itu nanti kalau ada tambahan apapun di situ nanti akan masuk di sini juga. Nah, itu biasanya untuk orang-orang males kayak saya sebenarnya biasanya gitu ya. Saya biasanya kalau dapat referensi tak taruh di folder yang memang jadi watch folder, nanti muncul di sini gitu ya. Muncul terus di sini ya. Atau yang terakhir add entry manually. Kita bahas satu-satu yang add filenya. Anggap aja kita dapat file ya, dapat file ini ya, informasi misalnya gitu ya, kesehatan gitu ya, misalnya ini saat ini kesehatan gitu ya. Anggap saya dapat paper ini ya, implementasi ya, ini implementasi ini ya, ya ini boleh, ini boleh saya perbesar ya, ini ada implementasi. Ini PDF-nya bisa diambil dari sini. Ya, saya yakin bahwa itu sudah canggih ya. Sudah canggih untuk mendownload apapun ya, PDF-nya dan sebagainya. Ini saya coba download ya, satu lagi, satu. Nggak usah saya rubah namanya. Kalau mau dirubah lebih baik ya. Kemudian saya balik lagi, mana lagi ya gitu ya. Oh ya inilah satu lagi ini. Ini satu lagi dari Insu ini. Kemudian mana nggak mau ya, sebentar. Oh masih jalan, atau yang lain kalau nggak ketemu ya ini misalnya dari ini. Nah ini langsung download ya, 3 ya nanti ya, 3 lah minimal ya. Ini dari buku misalnya boleh ini nanti, atau saya langsung menuju ke 6 ya. Saya yakin nggak usah terlalu banyak didemokan, Bapak Ibu sudah canggih dalam mendownload ini ya. Bahkan mendownload film yang beribu-ribu iklannya ya, ketemu linknya, tetap linknya jelas ya. Oke, ya cukup 3 misalnya, ada 3 di bawah ini ya. 3. Kemudian saya balik ke Mendeley-nya lagi. Saya coba yang pakai add file. Saya pakai add file, kemudian saya lari ke download tadi. Ini ada 3, bisa semuanya atau satu-satu, bisa semua seperti ini. Saya tekan shift ini sebenarnya, tekan shift Bapak Ibu ya. Jadi 3-3-nya masuk atau satu-satu dulu biar ada pengalamannya ya. Atau kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan drag and drop, ini bisa langsung di drag ke sini ya. Jadi sini nanti diklik dan tahan masuk ke sini gitu ya, bisa. Atau saya cari pakai yang ini dulu, yang biasa aja, yang biasa yang kayak nyari file gitu ya, open gitu ya, open gitu ya. Saya tutup dulu yang ini.
Ya itu sudah saya open tadi. Ada keterangan di sini, ada bahwa ini file ini punya fisiknya, PDF-nya ini. Kemudian kita klik, ya, di sampingnya langsung muncul yang namanya metadatanya. Jadi apa itu metadata? Data yang menjelaskan datanya itu sendiri, gitu ya. Ya, data detailnya lebih lengkap detail datanya. Dari mulai tipe artikelnya, jurnal artikel, kalau mau mencocokkan. Jadi setelah ini langkahnya sebenarnya kita tidak perlu terlalu percaya oleh Mendeley-nya ya, kita tidak perlu percaya Mendeley-nya. Jadi terkadang metadata yang disimpankan di paper itu mungkin jurnalnya ya, pengelolanya mungkin enggak terlalu memperhatikan metadatanya sehingga asal-asalan itu. Kita harus konfirmasi lagi namanya ya. Kita harus klarifikasi lagi. Caranya bagaimana supaya lebih apa? Lebih paham ya, lebih tepat ya. Caranya kita klik 2 kali. Jadi Mendeley Desktop ini juga sebagai PDF viewer ya. PDF viewer untuk membaca juga bisa. Saya klik 2 kali yang di sini ya tadi ya. Saya ulangi ya, saya klik 2 kali yang di sini muncul PDF kita ya. Dicek dulu judul tipe jurnalnya, tipenya maaf, tipe pustakanya. Oh, jurnal artikel ini ya. Ini ya jurnal artikel ya, benar ya. Ya, oh iya ini jurnal media informatika Budi Dharma ini ya. Oke, lanjut. Kemudian judulnya, oh cocok ya, masuk ini ya. Identifikasi dampak penggunaan sistem informasi rumah sakit dan seterusnya. Penulisnya sekarang ya, penulisnya ada 3. Fendi Rocky Rumambi, Salahuddin Robo, dan Citra Amalia. Kita klik di bagian sini, penulisnya. Ya, nanti. Tersusunnya di situ memang last name dan first name-nya. Ya. Dan sudah otomatis diatur seperti itu ya. Fendi Rocky Rumambi, Salahuddin Robo, Amalia, Citra Amalia gitu ya. Jadi namanya aslinya kan Fendi Rocky Rumambi, Salahuddin Robo, dan Citra Amalia. Ya dibalik seperti itu, otomatis nih ya. Nama jurnalnya udah benar, Jurnal Media Informatika Budi Dharma, tahunnya 2020, oke. Kemudian volumenya 4, nomornya 1, ya bagus. Ini metadatanya bagus, pengelola jurnalnya ini. Kemungkinan sintanya bagus ini ya. Jadi metadatanya memang benar-benar diperbaiki. Kemudian page-nya, halamannya sesuaikan aja, dilihat aja 2016, maaf 216 ya. 216 ya benar ya. Oh ya, 216. Kemudian abstraknya pasti betul lah, abstraknya nggak perlu dicek satu-satu ya. Mungkin ada beberapa yang bahasa Inggris yang dicantumkan di sini abstraknya. Kemudian keywordnya ini lengkap sekali dan ada DOI-nya, ada DOI-nya ya. ISS-nya juga ada, filenya juga ada ini PDF-nya. Ya, jadi oh ini berarti sudah bagus ini. Tidak perlu kita tidak perlu kita konfirmasi lagi, ini sudah bagus ini. Ya. Yang lain kita cek. Cara menambahkan yang lain kita bisa dengan cara tadi drag tadi ya. Nah, misalnya saya sudah punya downloadnya, ya. Yang kebiasa drag drop, tinggal di drag drop gitu ya. Ini bisa cemplungin di sini. Mungkin di layar nggak kelihatan ya di situ ya. Kelihatannya kalau di drag dropnya. Kelihatan seperti ini, cemplungnya aja langsung, nggak usah pakai add kemudian cari foldernya ya. Nah ini lebih cepat lagi malah kalau sudah terbiasa gini ya. Nah ini malah Arab ini ya. Kita cek ya. Nah ini yang menyebabkan kita cek dulu, benar nggak ini artikelnya Arab ini, padahal enggak ya. Nah, luar biasa berarti ini ya. Nah seperti ini yang harus kita konfirmasi ya. Wah masa judulnya Arab seperti ini ya. Mentang-mentang yang menyelenggarakan FAI misalnya gitu ya. Jadi kita harus konfirmasi lagi ini judul-judulnya. Jurnal artikel, ini yakin jurnal artikel, kita cek dulu karena nggak ada informasinya soalnya ini ya. Nah, oh ya jurnal ini ada. Nah, jurnal IKESMA gitu ya. Jadi ini kebetulan saya mendapat contoh yang harus diperbaiki. Ya. Kita bisa pakai ini, bisa judulnya di sini, perbaiki, atau coba saya lihat DOI-nya ada. Oh ya, DOI-nya juga nggak ada. Nah, itu lebih repot lagi kalau DOI-nya ada. Kalau DOI-nya ada, saya tinggal klik DOI-nya, beres nanti semuanya ada. Nah ini saya harus
ini berarti saya harus memperbaiki ini. Jadi memang tidak terus kita langsung 100% percaya Mendeley itu nanti langsung bagus citasinya ya. Kita harus konfirmasi satu-satu memang. Kalau jurnalnya, nah makanya disarankan biasanya kita akses paper-paper atau yang bereputasi gitu ya. Jam 11 saya percepat ya. Jadi seperti itu ya, dikoreksi. Anggap aja saya sudah koreksi gitu ya. Kesehatan karena ini panjang. Kesehatan di klinik copy paste saja ya. Jadi biasanya copy paste hancur biasanya. Apa ini besar-besar semua. Aturannya harusnya kecil-kecil dulu ya. Jadi supaya nanti di daftar pustakanya juga kecil-kecil. Autornya ini kok bisa jadi Arab gimana? Saya juga bingung ini. Nah ini ada 3 Nur Alis. Bapak Ibu nggak perlu memusingkan nama belakangnya siapa, Alis Setiadi atau Setiadi, tidak perlu ya, nggak usah repotnya. Tulis saja apa adanya Nur Alis Setiadi gini ya, lalu enter, nanti akan dirubah sendiri. Ya. Fahmi Hakam, di enter nanti juga akan berubah sendiri. Hakam Fahmi pasti gitu ya, karena memang harus begitu. Enter aja, biar Mendeley yang mengerjakannya. Jurnalnya nanti dilengkapi dan sebagainya seperti ini. Oh, ya jurnal IKESMA gitu ya, volumenya, nah ini aja. Kenapa bisa sampai 48? 11, ini metadatanya ngawur sekali ini gitu. Halamannya, nomornya 1, isu nomor gitu ya biasanya, halamannya 15 sampai mana itu ya, nanti bisa dicek. Ya, jadi harus tetap kita perbaiki. Kemungkinan ini jurnalnya kurang bereputasi ya, mohon maaf, jadi misalnya seperti itu. Atau ya Sintanya mungkin masih Sinta yang Sinta banyak, kalau bilang gitu ya, Sinta banyak gitu ya, Sinta 6 atau 5 bahkan 24 ya, sampai 24 ya, seperti itu. Saya nggak cek abstraknya pasti salah ya, saya nggak, dan lain sebagainya seperti ini. Kalau sudah ya itu sudah tersimpan sendiri, nggak usah save, nggak ada save-nya di sini ya. Yang ketiga, kita bisa tadi ya, tiga-tiganya gini di blok tarik itu juga bisa ya. Saya tambah satu lagi yang drag ini. Bagus ini. Ya tadi yang kita perbaiki ini sudah bagus ya, nggak Arab lagi ya. Senawati ini kita cek lagi. Nah kalau seperti ini saya yakin sudah bagus ini biasanya penataannya. Sayang jurnalnya belum gitu. Ternyata saya salah sangka. Ini jurnalnya belum ditulis di sini ternyata. Ya itu perlu. Untuk apa? Nanti ketika kita buat daftar pustakanya biar muncul nama jurnalnya gitu ya. 2016 ya kita harus semua memang harus konfirmasi ya. Makanya disarankan untuk mengambil daftar pustaka yang bereputasi, yang dari publisher yang terkemuka ya. Kalau yang Bapak Ibu dosen ya Elsevier gitu ya, Science Direct dan ETPI dan lain sebagainya. Baik, itu sudah 3. Bisa kita juga cara yang lain add folder. Jadi add folder itu berarti kita pilih folder mana, misalnya ini Genius ini di dalamnya ada PDF banyak. Nanti langsung masuk semua di situ ya, tidak perlu dipraktekkan. Watch folder ini kita menetapkan folder mana yang kita jadikan sebagai folder yang selalu diawasi, selalu akan ada update ya. Anggap aja saya tetapkan ini, ide ini saya tetapkan untuk referensinya ini. Ini yang saya jadikan buat folder ini ya, referensi tugas akhir ini saya centang di sini. Saya centang nih ya. Lalu saya oke. Kemudian kalau ada yang lain, misalnya ada beberapa yang lain, misalnya ini ya, saya punya beberapa artikel lagi ini aja ya. Saya letakkan, saya kopikan di ini, di watch folder tadi. Ya. Referensi tugas akhir. Jadi apapun yang kita masukkan di sini nanti akan terdaftar di Mendeley kita. Ya, biasanya kalau saya sukanya gini, saya taruh gitu, nanti baru saya lihat di sini. Kok belum ada Pak? Ya, karena belum disinkronisasi. Ya, nanti maksudnya memang biasanya di sini di recently update ini ya. Disinkronisasi dulu, ya. Jadi setiap awal biasanya otomatis menyinkron sendiri sih. Tapi kalau yang sudah tengah-tengah ini biasanya kita bantu sinkronisasi sendiri ya. Itu caranya, nanti tunggu aja nanti akan masuk. Dan yang terakhir, bagaimana kalau kita tidak punya filenya, tidak punya papernya,
biasanya kalau anak-anak mahasiswa itu kan buku ya, zaman dulu buku itu ya. Ya, kita tambah dengan add entry manually ini ya, ditambahi sendiri. Ya, nanti misalnya judulnya buku apa gitu ya. Book misalnya book ini ya, buku tentang apa sih? Panduan tesis misalnya itu ya. Nah, contohnya, ini contoh aja ya. Kemudian, nah kalau panduan tesis ini biasanya autornya kan bukan orang ya, tapi lembaga. Nah, kalau lembaga ini, Bapak Ibu nanti bisa gini, fakultas, misalnya teknik ya, teknik. Nah, ini jangan di enter, nanti jadi teknik fakultas. Gitu. Dan nanti tidak tertulis di situ fakultas teknik. Apalagi kalau lembaganya departemen atau mungkin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kalau udah diantar Indonesia nanti jadinya. Nah, kita cukup pilih ada ini yang institution ini diklik aja nanti dia dianggap institution autornya Fakultas Teknik ini ya. Ini saya klik sini coba. Belum tahunnya misalnya 2020 kemudian halamannya berapa lah anggap aja ada 6 misalnya gitu ya. Kemudian ini Semarang bisa. Kemudian publishernya misalnya Unhas Press misalnya ya. Jauhnya kalau ada bisa udah ini aja udah cukup ya tahun nah, karena buku biasanya hanya kota penerbit dan penerbitnya ya udah cukup save ini ya. Tapi nanti memang ketika beberapa kita ditanya bukunya, kita punya bukunya secara fisik gitu ya. Oh ini bukunya. Atau bisalah di foto pada bagian tertentu yang kita ambil. Kalau untuk kebutuhan Mendeley-nya ya kita harus daftarkan semacam ini karena kita nggak punya file fisik, file soft copy bukunya gitu ya. Atau dengan cara Mendeley doi. Nah kalau kita sudah dapat doi itu lebih doi itu digital object identifier itu ya lebih enak itu ya. Misalnya ini saya sambil saya perkecil lagi, saya coba ke ini langsung ya. Ini jurnal di Fakultas Teknik jurusan Prodi Informatika. Ini saya coba ambil jurnalnya. Ini biar nanti sekalian. Nah ini kan sudah ada doi-nya semua. Nah, ya. Ini contoh aja ya. Misalnya ini ya. Yang ini aja ya. Yang ini ya. Covid ini ya. Ini diklik aja atau ambil langsung doi-nya ini bisa atau diklik dulu bisa. Nanti ini kan di bawah ada doi-nya. Nah, doi-nya diambil aja nih. Tapi yang di blok yang bagian sampai 10-nya gini aja. Ya, jangan sampai yang terakhir. Enggak usah sampai yang terakhir. Nah, ini ya. Itu diambil aja, kemudian di copy paste. Kita pakai add manually. Ya, tidak diapa-apakan dulu, masih kosong semua. Saya turunkan ke bawah. Oke, saya ambil doi-nya di sini, saya paste di sini. Kemudian saya look up ini ya, cara melook up 8 gitu ya. Dan alhamdulillah sudah ada semuanya lengkap. Karena metadata di jurnal ini sudah ditata baik gitu ya oleh pengelolanya gitu ya. 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 Jadi supaya bagus. Harus save aja nah, seperti ini. Tanpa menyimpan filenya memang kalau ini ya. Nah, sehingga kalau diklik 2 kali ya nggak ada filenya. Nah, kalau ini kan ada tadi ya. Baik, setelah itu ya 11:15 ya baik. Saya cepat. Nanti tinggal ditanya jawab aja. Yang lainnya bisa. Kemudian dari ini misalnya di saya yang tadi yang bagus yang mana ya? Yang sudah yang ada ini ya. Ya ini ya. Dari file ini PDF viewer yang ada di Mendeley, kita bisa juga menandai. Ya, ini kita lipat dulu, bolehlah. Nah, nanti kan bisa buat lagi. Nah, bagian sini ya. Untuk bukanya sini. Kita lipat dulu lah ya. Oke, ini misalnya. Yang buat ngambil ya. Misalnya saya ambil ini contoh aja ya. Ini contoh ini. Ya. Misalnya ini, saya ambil sini. Saya ambil. Oh ini ternyata ini kebaruannya misalnya ya. Misalnya ini kebaruannya misalnya.
Kalau di sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang dulu kala ya, kita cetak, kemudian kita garis bawahi, kalau enggak model ya kita garis bawahi dengan pulpen ya. Kalau agak modal dikit kita garis bawahi dengan stabilo gitu ya. Ini juga bisa Bapak Ibu di highlight nih nanti ya. Di highlight. Oh ya. Saya enggak suka warnanya, Pak. Dihapus saja, dihapus saja, di blok lagi, ganti warna. Saya kan misalnya suka ini Pak, pink misalnya gitu ya. Kemudian saya highlight lagi. Nah, jadi pink ya. Tidak hanya itu, nanti di situ juga dikasih tanda juga. Jadi Bapak Ibu biasanya kalau beberapa dokumen setelah di stabilo, sekarang pakai sticky note itu ya, di samping-samping itu ya, di teko atau bukan di sticky note. Ini juga bisa dikasih sticky namanya note ini ya. Jadi setelah ini di blok, kemudian ini dikasih note ini. Jadi ini ya, yang digunakan yang ini tadi ya. Note itu ya. Yang atas ini tadi note, yang highlightnya yang atas ini tadi highlightnya, warna yang sebelahnya itu yang pink itu ya, color highlightnya. Kemudian yang sekarang saya mau praktekkan yang note-nya ini ya. Note-nya di sini tulis ini kebaruan penelitian ini misalnya gitu ya. Ini contoh aja ini ya, contoh aja. Nanti lihat taunya dari mana Pak? Dari ini, dari kelihatan ini ada sticky note-nya kan ada. Diklik aja nanti muncul. Atau saya buka lagi yang tadi. Jurnal ini note-nya mana saja. Daripada saya nyari satu-satu, saya buka di sini. Note ini ya, notes yang ada di sini. Oh, ini note-nya. Misalnya ini enggak di sini. Oh, sampai ke bawah dicari enggak ketemu ya. Ini di mana sih ini paragraf mana? Saya klik aja. Oh, di sini ternyata. Ya seperti itu. Jadi PDF Viewer yang sangat berguna sekali untuk membaca jurnal atau paper jurnal ya, sehingga kita tidak perlu harus mencetak kemudian stabil lagi dan sebagainya gitu ya. Ini langsung. Oke, dari sini saya ambil, saya paste, saya copy ya. Biasanya gini, kalau kita membuat ini saya pindah ke MS Word ya. Biasanya gini ya, kalau kita menggunakan mau membuat paper ya atau membuat publikasi ilmiah atau artikel, nah kita kan biasanya membuat kerangkanya dulu ya, pendahuluan gitu ya. Nanti ada penelitian terdahulu gitu ya, atau mungkin ya bebas lah nanti metode gitu dan seterusnya. Ini namanya kerangka ya, metode penelitian, nanti hasil penelitian dan sebagainya. Atau kita pakai gaya selingkung dan lain sebagainya. Pendahuluan itu juga nanti bisa dengan dari citasi-citasi, penelitian terdahulu juga bisa. Jadi biasanya kita gini ya, penelitian mengenai sistem informasi kesehatan kayaknya sudah banyak dikerjakan misalnya, atau mungkin dilakukan ya, kerjakan seperti penelitian yang dilakukan oleh. Nah, saatnya ini kita mensitasi ya. Saatnya mensitasi yang tadi ya. Dilakukan oleh siapa ya? Dilakukan oleh siapa? Kemudian ini siapanya saya kosongin dulu. Saya ambil dari sini ya. Kelihatan di atas ya. Di atas itu ada reference. Sebentar ini saya sembunyikan dulu. Oke. Nanti hilang sendiri itu kotaknya itu. Ya, oke. Sudah. Di atas ini masih terlihat MS Word ya Pak Menurut ya. Reference ini itu ada Mendeley set ometic ini ya. Jadi ini yang nanti saya kerjakan. Ini. Apa yang harus kita klik? Karena kita sudah mengumpulkan tadi ya, mengumpulkan berbagai macam sumber pustaka dan kita sudah baca, anggap aja sudah dibaca ya, sudah kita tandai, sudah kita stabilo, sudah kita kasih note. Oh ini yang mau saya ambil, ini bagian ini gitu. Saya ambil, anggap aja gitu seperti itu sudah diambil. Kita insert citation. Kalau
ini ya, kita klik ini yang bagian ini. Maaf, ini ya. Saya zoom lagi. Nah, ini ya. Kalau kita ingat nama atau judul papernya, boleh kita langsung ketik di sini. Kalau nggak ingat ya, Goto Mendeley gitu ya. Goto Mendeley juga bisa. Ya, saya ulang lagi. Jadi kalau kita ingat, kita bisa langsung ketik di sini. Tapi siapa ya? Rocky gitu misalnya. Nah, saya kecilin dulu. Sini ya. Saya ketik Rocky tadi ya kayaknya. Nah, ini. Rocky penulisnya salah satunya. Saya masih ingat ya. Atau saya ketik judulnya rumah sakit. Nanti kan muncul juga. Nah, ini paper tentang rumah sakit semua. Ya, gitu ya. Oh, ternyata harus kasih. Nah, atau sistem informasi. Sistem informasi ya, banyak. Karena saya tadi ngambil semua tentang sistem informasi. Nah, tinggal mana yang mau diambil, tinggal diklik aja. Saya pakai yang Rocky tadi mana ini Rocky. Atau saya daripada bingung saya pakai Rocky aja tadi ya. Karena saya ambil yang itu tadi Bapak itu. Rocky ini. Ya. Lalu oke. Nanti dia akan memformat sendiri aplikasinya. Jadi ini ya. Mengenai ini aja tadi, copy paste saja yang tadi kita namanya sebenarnya kutipan langsung ya. Kalau kurang dari 3 baris dikasih petik, kalau tidak nanti bisa dengan dikasih format khusus ya, misalnya di agak menjorok dan bagaimana. Ini kita fokus ini dulu ya. Ini misalnya aja. Atau di belakang misalnya gini ya, di belakang ini ya. Belakang kelihatan ya. Ini kan sudah tadi ya. Sudah, ini sudah. Atau di belakang ini misalnya ini berdasarkan. Nah, misalnya setelah ini bukan punya Rocky misalnya, yang lain misalnya ya. Kalau biasanya kita masih ragu-ragu karena ini masih citasi langsung, kutipan langsung, kita kasih merah ya. Ya untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa ini sebenarnya kutipan langsung ya nanti ya. Kutipan langsung misalnya ini teman-teman. Atau kuning atau apa ya. Kutipan langsung. Jadi kita perlu memparafrase atau mungkin perlu mengatur bahwa ini kutipan langsung atau perlu mensummarize atau bagaimana ya. Karena kalau kita mentah-mentah semacam ini nanti akan terkendala di Turnitin biasanya. Pasti akan kedeteksi oh ini plagiarisme, ini similarity-nya ada, bahkan persis kan ini kan ya. Tapi kalau mahasiswa S1 biasanya kan seperti itu ya. Kalau kita sudah tesis atau disertasi biasanya kita memparafrase ya. Nah, nggak apa, nanti kita belajar bareng-bareng. Kemudian kalau yang ini juga sebenarnya masih plek tadi ya, makanya saya kasih merah ini. Nanti kita tinggal kerangka ini yang kita sudah kasih daging ini, kita kasih baju nanti ya, supaya bagus ya. Yang berikutnya ini adalah di belakang ya, belakang ini ya nanti ya. Ada reference, kemudian ada insert citation, kemudian yang lain, misalnya tadi rumah sakit banyak sekali ya. Saya ambil yang jurnalnya yang tadi saya perbaiki apa ini. Nah, banyak yang soalnya. Ada yang tadi. Jadi yang 3 tadi saya balik lagi ya. Saya balik lagi ke sini Pak Mendeley-nya. Yang 3 tadi library ini, yang saya masukkan tadi ini. Nah, yang di watch folder tadi ini loh. Jadi nambah di sini. Ya. Kemudian ini saya ambil ini ya, jadi langsung jadi bisa dengan cara gini. Saya ulangi ya. Yang tadi ya. Saya ulangi. Bisa dengan cara insert citation, kemudian ada Goto Mendeley ini diklik ya. Yang insert citation, kemudian ada tombol Goto Mendeley ini. Nanti kan dibawa ke Mendeley-nya. Yang mana yang diambil? Misalnya yang Lutfiana. Nah, anggap aja ini misalnya ya. Yang belum ada itunya tadi ya. Misalnya Lutfiana,
atau Yusran tadi boleh, atau mana ya. Ketika ini misalnya Susanto ini ya, kemudian ini saya ambil ini, kemudian saya klik ini, klik set nih ya. Kalau dirasa itu terlalu susah ya, tinggal kesukaannya Bapak Ibu bagaimana nanti ya. Boleh langsung ditulis di sini Yusran gitu, atau Edo Susanto gini, nanti kan ketemu Edo gitu ya. Atau ini perlu diulang-ulang karena ini yang penting soalnya. Goto Mendele kemudian Susanto Edo, saya klik set ini ya. Nah, dia ada di situ Bapak Ibu. Nama belakangnya aja Susanto. Kalau sudah, ini yang menarik. Kita susun daftar pustakanya ya, supaya cepat karena mau setengah 12. Kita susun daftar pustakanya dari menu ini. Insert bibliografi ini. Misalnya ini ya. Ini anggap aja sudah selesai ya. Daftar pustaka. Tapi harus satu file gitu ya. Jadi kalau di paper itu kan lebih enak karena kita biasanya memang satu paper, satu file. Kalau yang di laporan, tesis, skripsi, disertasi itu kan kita harus taruh satu file juga sebenarnya. Jadi bab 1 sampai terakhir itu satu file karena kaitannya dengan manajemen nanti ya, manajemen style ya. Buat daftar isi otomatis, buat tabel otomatis, buat daftar gambar otomatis, dan tentunya ini ya, daftar pustaka otomatis. Ya, jadi satu file ya. Kalau terpisah nanti nggak bisa gitu ya, harus ini. Insert bibliografi, ini langsung aja yang bagian sini ada insert bibliografi. Saya klik ya, Bapak Ibu. Dia nanti langsung menyusun ininya, daftar pustakanya. Ya, kita tidak perlu capek-capek. Ini apa sih daftar pustakanya Susanto? Atau kalau zaman dulu gini, zaman dulu ini saya tunjukkan yang zaman dulu ada ditulis gitu ya, dibolak-balik kemudian ditulis lagi gitu ya. Seperti ini ya. Pak, saya papernya citasinya enggak APA, tapi IEEE misalnya gitu ya, teman-teman yang komputer misalnya gitu ya, kan pakai angka Pak ya. Padahal saya sudah terlanjur ini, misalnya buat paper ini ya, terus ternyata dari pengelola jurnalnya ditolak, harus pakai referensi manager yang IEEE atau Vancouver yang pakai angka-angka itu ya. Angka-angka itu kan kemunculannya yang dicatat ya. Kalau ini kan urut abjad ya, RS ya, R dan S. Saya coba ulang lagi, di sini satu lagi ya, misalnya ini satu lagi ya, biar ada namanya. Yang Yusran, nah Yusran ya, biar ada Y-nya, kan Y kan ini Yusran. Saya tambahi di bawah, nambah nggak kira-kira? Alhamdulillah nambah ya. Otomatis ini Bapak Ibu ya, jadi sudah tidak perlu repot lagi dan sudah sinkron. Nah, ini sebenarnya yang kemarin saya sangat prihatin dengan beberapa tugas akhir mahasiswa ya. Atas ada, bawah nggak ada, atau bawah ada, atas nggak dikutip gitu ya. Jadi kalau dengan menggunakan ini sudah kita ucapkan selamat tinggal daftar pustaka yang abal-abal gitu ya. Jadi kita sudah otomatis semuanya Yusran. Ya, kita ini lihat urut abjad ya. Ya. Meskipun Yusrannya di nomor 2. Oke, sekarang ternyata pakainya yang angka, tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Ini stylenya kita bisa rubah-rubah di bagian sini. Ya. Mau American Psychology Association yang ini kalau yang buat office yang terbaru sudah 7 ya. Ini saya pakai office yang lama memang. Sudah 7 dan nggak ada permasalahan. Atau pakai Chicago yang footnote, atau pakai Elsevier, Harvard, atau pakai IEEE yang tadi memang disarankan dari jurnalnya. Ini kalau mau masukin paper di sini harus pakainya yang IEEE, citasi dan daftar pustakanya. Dirubah saja Bapak Ibu. Otomatis ya. 1, 2, 3. Apakah yang 2 itu Yusran? Kita lihat. Nah, yang 2 Yusran, padahal Yusran tadi Y kan. Nah, jadi kalau 1, 2 ini yang ditulis, yang disusun itu kemunculannya di papernya urutannya ya. Yusran itu muncul yang urutan kedua, jadi dia harus ditulis yang kedua. Seperti itu ya, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu.
tidak perlu mengubah-ubah lagi, tinggal dirubah formatnya sesuai itu aja. Udah kirim lagi, ditolak lagi misalnya, ternyata salah baca, ternyata pakainya footnote. Ya, footnote ya pakai yang ini, Cicago ini ya, yang pakai full note atau author date bisa pakai ini. Maaf, yang kedua ini. Ya, footnote. Nanti seperti ini footnote, mungkin yang zaman dulu kita. Kalau saya sih ingatnya zaman dulu. Nanti di bawah ada seperti ini. Tergantung permintaan aja. Baik. Nah, sudah. Saya kembalikan ke ini. Mungkin satu lagi yang terakhir, sebelum saya kembalikan ke moderator. Ini tadi sudah. Kita lihat apa yang masih belum. Registrasi sudah dilakukan. Jadi kita langsung praktek tadi ya. Ini enggak usah. Apa lagi yang belum ya? Desktop ini sudah, penjelasannya tadi sudah, apa-apa ini sudah saya jelaskan tadi. Nanti silakan, ini saya ambil dari Mendeley langsung materinya dan beberapa dari advisor ini rujukannya ya. Menemukan riset baru bisa, jadi kita bisa di Mendeley itu kita bisa cari di ini ya, bagian sini ya, di literatur riset, literatur sub ini ya, dicari. Jadi bisa untuk mencari ya tentang learning style misalnya. Banyak di sini. Nah, ini semua yang terbaru-baru. Lebih mudah nanti. Nah, sudah ada semua. Tinggal nanti save reference, masuk ke Mendeley kita. Nah, tepat ya. Kemudian apalagi kita lihat di slide-nya. Oh ya, ini satu lagi yang belum. Mendeley Web Importer itu harus diinstal dulu. Nanti cari di mendeley.com. Gunanya apa? Gunanya ini. Saya punya ini saya kembalikan ke normal. Saya punya langsung buka jurnalnya tentang klinik ini misalnya. Nah, klinik aja ini karena kesehatan tadi ya. Klinik ini ya, Susana ini ya. Kemudian saya harus buka ini ternyata. Saya harus buka yang Chrome-nya yang beneran. Ini Chrome-nya enggak beneran. Saya cari ini RTL. Kemudian saya langsung, jadi Bapak Ibu kalau sudah punya tujuan website, ini namanya memanen dari web. Ya. Dengan web importer yang sudah diinstal semacam ini. Ini ada lambang Mendeley-nya ya. Ini ya. Saya klik lagi yang tadi sistem informasi klinik misalnya ini ya. Kemudian dari sini aja kita ambil dengan web importer ini. Ya. Kelihatan yang ada gambar merahnya ya. Selalu ada ininya, saya tutup. Ini ya. Kelihatan ya. Itu caranya nanti di mendeley.com. Saya pakai ini aja. mendeley.com. Jangan sampai salah nulisnya. Kalau tulisannya mendeley.com-nya benar, nanti akan akan masuk ke Mendeley yang ini, yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu nggak masuk ke yang website seperti ini, mDiscovery ini, berarti Bapak Ibu salah tulisnya Mendeley misalnya, atau Mendeley atau apa, Mandele atau apa. Mendeley.com ya. Kemudian download bisa di sini ada, kemudian atau bagian bawah ini ya. Mohon izin ada ini ya, web importer ini ya. Nah, web importer. Reference Manager web importer. Citizen plugin juga bisa download dari sini. Ini di-download nanti jadi plugin semacam ini. Saya kembali ke ini lagi. Ke webnya tadi ya. Ini saya web importerkan. Saya klik aja, klik ya. Kalau ada permintaan login ya di-loginkan dulu biasanya gitu ya. Ini menghalangi. Saya klik dulu. Ya, seperti ini. Nanti kita harus sign in. Sign in-nya yang mana? Sign in Mendeley, akun mendeley.com-nya ya. Ini yang terakhir. Bukan ya. Tadi yang author Jin RTL. Saya continue, kemudian saya password-nya masukkan. Lalu nanti masuk ke sini, dia akan menampilkan PDF dan
metadatanya, ya metadatanya. Jadi ini langsung mengimpor. Cuma memang beberapa kasus web importer itu jangan digunakan. Kenapa? Karena terkadang sering nggak nyaut gitu ya. Nggak nyaut itu artinya nggak bisa ketemu PDF-nya atau nggak bisa ketemu metadatanya gitu ya. Tapi kalau memang jurnal metadatanya bagus, OJS-nya bagus dan webnya bagus, bisa dipanen datanya seperti ini bisa. Caranya banyak sekali sebenarnya macam-macam. Ini bisa di-select all semua. Ini bisa diarahkan kemana? Ke folder yang sudah kita buat kan ada di beberapa ya. Ada FAI, ada PKM, ada workshop. Saya masukkan ke workshop aja misalnya gitu ya. Ke workshop aja gitu ya misalnya gitu. Bisa nanti kembali ke sini. Ini sudah dalam keadaan centang semua atau webnya mau dicentang juga boleh atau PDF-nya saja dicentang juga boleh atau select all juga langsung. Itu nanti kita cek ada Susana nanti di sini. Ini cek dulu ya. Kita lihat di mana nih biar ada Susananya lagi. Oh ini di apa? Di workshop tadi ya. Nah, di workshop ini ya ada Susana ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 5. Kita lihat. Kadang harus disinkron juga ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita add ini. Ya. Nanti masuk dia ke Mendeley kita dan langsung sudah bisa kita citasi. Ya. Ya, seperti ini saya kembali ke sini. Harus perlu disinkronisasi biasanya gitu ya, supaya muncul biasanya gitu ya. Ya. Kadang yang kata aneh. Nah itu ada ya, muncul ya. Mana tadi Susana ini? Ya. Atau yang atas ini? Yang bawah itu web. Tadi saya soalnya pilih semua. Harusnya saya cuma butuh PDF-nya aja. Saya pilih semua seperti ini. Ada 2 ini. Nah kalau seperti 2 ini bisa dihapus salah satu aja bisa. Ya. Ini ya tadi Prakoso Bima Adi. Benar, konfirmasinya lagi. Kalau benar ya detail correct. Saya yakin benar. Karena saya yang editornya salah satunya di sini. Ya, sistem informasi, penulisnya siapa, kemudian dan seterusnya gitu ya. Ada DOI-nya. Oh ya, DOI di sini berfungsi untuk membenarkan datanya ini ya. Misalnya datanya di sini salah. Judul yang salah gitu ya. Kemudian DOI-nya di sini ini ya, judul yang salah saya tulis ini ya. Ini kok merusak metadata ini saya ini malah. Jangan khawatir Bapak Ibu, di DO ini sudah ada, tinggal diklik lagi, diklik ini, yang kaca pembesar ini ya, kaca pembesar ini, diklik aja. Dan wala gini ada ya, sudah siap. Balik lagi ke metadata yang asli, tidak perlu repot. Seperti itu, satu lagi yang dari RIS, ya nanti gampang lah, bisa itu. Itu jarang juga digunakan ya, dari RIS itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ngimpor ini, impor RIS-nya. Ya, atau dari Zotero ya. Mungkin kita kembali ke ini dulu, ke slide-nya lagi yang tadi. Importer tadi, ini sinkronisasi tadi sudah saya jelaskan, kemudian ini juga sudah saya jelaskan apa maksudnya. Hijau-hijau itu maksudnya sudah dibaca atau belum dibaca gitu ya. Jadi kelihatan gitu ya. Kemudian kalau ada PDF berarti itu ada PDF yang melekat di metadata itu. Bintang itu untuk menandai bahwa itu favorit nanti dan seterusnya. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini untuk folder-foldernya tadi, mengelola folder sudah tadi, kemudian mencari ya tadi search yang atas. Kalau yang search atas ini itu untuk yang punya kita, pustaka kita yang di sini ya. Yang di sini itu untuk pustaka kita. Ya. Kalau yang di sini, Bapak Ibu, yang di literatur search ini, yang ini untuk yang di luaran sana. Ya. Jadi kita tidak perlu browser ya, kita pakai ini aja sudah cukup. Kemudian apalagi mencari sudah melalui tag juga bisa. Kalau kita memang ada metadatanya ada tag-tagnya semacam ini ya, ada kayak kata kuncinya. Cek untuk duplikat bisa, jadi bisa dilakukan Bapak Ibu. Cek untuk duplikat di sini ada untuk ini ya. Oh ini ya, di tool ya, tool ini ya, cek for duplikat. Kita akan ngecek nanti tidak ada ditemukan workshop duplikat di sini. Coba di all sini ya, saya cek lagi. Kalau ada, nanti ada muncul di sini 2. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih salah satu aja, supaya nggak bingung nanti 2. Ada 2 paper yang sama. Kemudian ini PDF viewer tadi sudah saya sampaikan, PDF viewernya
untuk melihat PDF dan sekaligus untuk menandai dan memberi catatan. Tadi sudah praktek juga. Ini yang citasi di MS Word tadi yang penting. Bagaimana caranya yang dari atas dulu, insert citation muncul ini, mau Goto Mendeley bisa, kemudian set juga bisa, atau ketik di sini juga bisa. Ketik di bagian sini juga bisa. Namanya. Daftar pustaka dengan cara cepat, insert bibliografi, kemudian menemukan gaya citasi, stylenya bisa dengan cara macam-macam tadi, kalau ada gaya yang lain. Dan terakhir, terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif, kedengaran ya suara saya? Iya, Bu. Pak Arif. Ya. Kedengaran dia suara saya, Ji? Iya, kedengaran. Oke, terima kasih Pak Arif. Materinya sangat bermanfaat sekali. Memang saya dari kemarin itu belum bisa menerapkan Mendeley itu. Ya, di sana Pak Arif tadi menjelaskan ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan Mendeley, Pak Arif ternyata. Ada yang bertanya tentang, loh Pak Arif, ini kok Mendeley saya kok reference bukan desktop gitu. Ada yang bertanya tadi. Siapa tadi? Kiki, ya lihatannya tanya seperti itu. Terus, ya boleh dijelaskan Pak Arif? Mohon maaf, bisa diulang lagi tadi pas lost saja. Oh, gitu. Mohon maaf. Tadi ada beberapa peserta yang bertanya Pak Arif, loh Mendeley saya kok Mendeley reference, bukan Mendeley ini, bukan Mendeley desktop. yang desktop. Ya. Itu, Pak Arif. Baik. Saya share screen lagi ya. Jadi kalau ini ya, tadi ada pertanyaannya, Bapak Ibu. Ini saya close dulu, sekarang saya akhiri dulu, kemudian saya ini ya. Jadi Bapak Ibu ketika masuk ke ini, ini ya. Nah ini kalau sudah login ya, karena sudah login saya. Kalau belum login pasti seperti ini. Saya sign out dulu. Karena sudah login, welcome to Mendeley ya. Saya sign out dulu seperti ini. Bapak Ibu mungkin downloadnya dari yang sini, ya, dari yang sini. Ya. Oh gitu. Ya, kalau Bapak Ibu download yang sini, memang ketemunya reference manager ini. Nah, ada beberapa sebenarnya pilihannya. Nah ini biasanya kalau sudah seperti ini reference manager. Nah kalau yang pingin yang desktop, yang bawah, yang bagian bawah itu reference manager ini. Download ini, coba saya ya. Sebentar, yang bawah ini, sorry, bukan bawah ini, bawah yang ini. Ini ada keterangannya ya. Maaf, ini saya salah tadi. Mendeley desktop still available. Nah ini masih diberi harapan kita, jadi masih aman, masih available. Ya, masih ada, kemudian learn more ya. Atau nah ini adalah desktop ini ya. Atau saya kasih linknya di chat ya. Bu Elia, ya yang itu ya, yang kemarin ya. Kemarin, jadi sudah saya kumpulkan berbagai koleksi ya, sengaja sebenarnya dulu itu. Ya, ini bisa download dari sini Bapak Ibu peserta yang lain. Nanti sorry, ini kalau nggak seperti ini bingung nanti. Saya coba ketik di sini aja. Biar langsung diklik, nah, kalau di situ nggak bisa diklik ya.
titik. Kemudian, nah ini bisa, ini nanti boleh dari sini bisa ada beberapa versi. Pakai yang 19 aja, 119 saja Bapak Ibu. Nah, nanti bisa langsung. Maksud saya memudahkan supaya nggak nyari-nyari di situ. Memang sekarang memang banyak diarahkan ke Mendeley Reference Manager. Tampilannya memang seperti itu ya. Reference Manager. Ada lagi mungkin? Ya, tapi bagus yang mana Pak antara desktop sama Sementara saya sarankan pakai Mendeley Desktop dulu Bapak Ibu. Karena Reference Manager masih pengembangan, informasinya seperti itu. Jadi ada beberapa yang masih ya ngepak gitu ya, masih ada beberapa nggak sinkron dan gini, satu lagi saya lupa menjelaskan tadi. Kalau menggunakan reference manager kita nggak bisa semudah ini mensitasi dengan yang bagian sini seperti ini. Kita harus pakai Office yang ada instalasi Mendeley Site, Mendeley Cheater tulisannya ya, Mendeley Site itu ya. Jadi Mendeley Site itu juga semacam plugin tapi untuk Office 2016 ke atas, dan itu juga harus pasangnya, installnya kita pakai akun Microsoft yang berbayar ya. Ini masih belum banyak populer, jadi saran saya pakai aja Mendeley Desktop, masih cukup powerful menurut saya ya. Jadi masih cukup powerful. Ngeten nggih. Matur nuwun. Terima kasih Pak Arif. Terus ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk Pak Arif. Ya, boleh. Yang selanjutnya Pak Arif, cara agar putusan yang kita ambil di Mendeley tidak terdetek radiasi diturunkan bagaimana J? Terima kasih dari Pak Sumahan, Fakultas Teknik. Mungkin agak keras sedikit Bu. Saya sudah pakai headset tapi nggak dengar. Cara agar turnitin kita, cara agar kutipan yang kita ambil di Mendeley tidak terdetek plagiasi turnitin bagaimana J Pak Arif? Oh, iya. Jadi gini, masih di share screen ya. Yeah. Ada beberapa cara memang dari kalau Turnitin memang harusnya kita exclude itu dulu ya, daftar pustakanya kita exclude, kita keluarkan, tidak kita deteksi juga ya. Kemudian untuk supaya tidak terdeteksi ya di parafrase, nah, ya di parafrase namanya. Jadi misalnya ada satu kalimat ini ya aktif jadikan pasif itu, atau mungkin di parafrase dengan kalimat kita sendiri. Parafrase memang harus banyak. Saya sendiri juga nggak begitu harus pelan-pelan memparafrase itu. Nggak begitu langsung bisa, harus memparafrase misalnya ini kok kedetek ini, ternyata kata ini kedetek ini, melaksanakan, mengerjakan, diganti mengerjakan aja sudah nggak kedetek, aman gitu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi atau ada yang menyatakan dikasih kutipan, dikasih tanda petik gitu ya, dikasih tanda petik, entah itu berhasil apa tidak. Ada yang menyatakan berhasil, ada yang tidak gitu ya. Petik gini ya, karena ini kutipan langsung ya, petik gini. Atau kalau ini kan kurang dari 3 baris ya. Nah, kalau lebih dari 3 baris itu bisa dengan saya belum nyoba soalnya yang untuk yang itu. Kita bisa coba ini di sini, kemudian ini ditaruh sini, diginiin. Biasanya ini dianggap saya anggap ini ya, lainnya ini. Saya anggap ini. Nah, seperti ini. Ini dianggap bisa saja ini berhasil untuk tidak dideteksi sebagai karena ini dianggap kutipan langsung dari paper orang lain, kemudian dengan format semacam ini, yang karena paper langsung ya. Tapi kalau tadi ya kurang dari 3 baris dikasih tanda kutip aja. Tapi kalau banyak, umumnya memang begitu yang terjadi. Ya beberapa pengalaman, beberapa sharing dari teman-teman, terutama yang untuk ke jurnal internasional atau jurnal yang Turnitin biasanya kan digunakan untuk beberapa jurnal internasional ya. Lebih banyak gitu ya. Kalau Sinta pun mungkin masih bisa lah toleransinya 20% atau 25%. Itu di parafrase. Cara parafrase kan memang harus pelan-pelan kita membaca dulu, kemudian baru kita menuliskan ulang lagi dengan bahasa kita. Atau dibolak-balik juga boleh. Seperti itu Bu Elia. Terima kasih. Ya. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Arif. Pertanyaan selanjutnya, Pak Arif mohon izin untuk tanya, saat kita memasukkan peran di Mendeley, terus kita citasi di Word buat daftar pustaka, kenapa ada beberapa referensi yang informasinya tidak lengkap, misal tidak tampil penerbit dan sebagainya. Bagaimana langkahnya
apakah kita tulis manual pada saat input Mendeley atau seperti apa? Baik, ya, terima kasih Bu Alia. Pertanyaannya bagus. Seperti sudah saya sampaikan tadi. Jadi setiap kita menambahkan pustaka di Mendeley, kita perlu konfirmasi lagi. Jadi kita klik lagi, kalau ada PDF-nya kita buka gini ya, kemudian kita konfirmasi di sampingnya sebelah sini, ya, yang pasti. Karena tidak selalu metadata yang dihasilkan jurnal itu bagus. Terutama jurnal yang, mohon maaf, yang mungkin pengelolaannya masih belum begitu bagus dan masih sintanya banyak atau kurang bereputasi gitu ya biasanya. Tapi kalau sudah bereputasi, saya yakin sudah bagus, metadatanya sudah tertata rapi seperti ini. Jadi caranya memang tetap di manual. Dan itu tugas manusia, tugas kita memang. Tugas kita memang harus membenarkan seperti ini. Jadi harus seperti tadi ya, saya salah tadi ya. Kemudian kita ada paper yang salah, misalnya harusnya ini tidak judulnya ini. Kemudian saya langsung diperbaiki aja, misalnya harusnya website ini ya. Jadi nanti akan memperbarui lagi. Jadi tidak boleh ini benar ini edit ya benar. Oh ya, jurnalnya aja salah kan? Jurnalnya salah. Saya perbaiki ya. Jurnalnya saya salah. Kita lihat yang tadi di sini Yusran ini ya dia. Jurnalnya edit ini ya. Salah kan itu ya. Jurnalnya harusnya jurnal Syspotek. Enggak salah. Ya. Jurnal Syspotek global ini harusnya ya. Saya perbaiki aja 2018 malah harusnya. Nah ini nggak tahu kenapa bisa salah semua. Nah, yang ini harusnya SPP ini ya. Ini harusnya volume 8 nomor 1. Langsung diperbaiki seperti ini. Jangan diperbaiki di sini. Nanti balik lagi kalau diperbaiki sini. Ya. Misalnya ini kurang Susantos ya, tambah S gini ya. Kalau sudah di refresh lagi nanti balik lagi Susanto, tetap Susanto. Kecuali ini ada ya. Ini sudah saya refresh. Yusran sudah benar, jurnal Syspotek 2018. Seperti itu memperbaikinya Bu ya. Jadi tetap campur tangan manusia. Tetap manual ya Pak ya. Tetap manual. Makanya biasanya kalau pembimbing kita atau beberapa profesor-profesor itu menyarankan cari jurnal yang Q1, Q2 atau yang bereputasi. Itu pasti metadatanya sudah bagus. Karena lengkap. Karena sudah lengkap. Oke. Itu aja. Ya, kualitas jurnalnya juga lebih bagus ya. Betul. Yeah. Terus ini ada pertanyaan mungkin yang terakhir Pak Arif. Untuk akun Mendeley apakah ada batasan jumlah artikel? Apakah ada batasan Pak? Jumlah Tidak ada. artikelnya? Tidak ada. Sepanjang 2 giganya belum full, ya masih bisa nambah-nambah sampai sebanyak-banyaknya gitu ya. 2 giga mah enggak cukup lah, emang enggak cukup. 2 giga mah lebih-lebih itu ya. 2 giga itu lebih-lebih jadi daripada yang lainnya. Itu sudah cukup bersyukur kita dikasih akun 2 giga. Kalau Zotero itu hanya 350. Ini bukan membandingkan ya. Saya hanya bercerita aja. Zotero itu hanya 350 megabyte ya, karena dia memang organisasinya nirlaba gitu ya. Ya, Zotero nanti suatu saat kalau mau pelatihan Zotero ya boleh kalau ada penganut Zotero gitu misalnya. Ya, tapi menurut Pak Arif lebih enakan atau lebih gampang pakai Zotero atau saat ini sementara saya bukan karena saya Mendeley advisor ya, tapi karena memang saya lihat perbandingannya dan keluasannya dalam GUI-nya ya, dalam graphical user interface-nya ya, dalam interface-nya software-nya itu saya berpendapat Mendeley masih cukup bagus, bukan cukup lagi, Mendeley bagus ya dibandingkan Zotero menurut saya. Kalau hanya sekedar kebutuhan yang tadi saya sampaikan itu ya, ya memang Zotero ada beberapa fitur yang tidak ada di Mendeley, tapi itu juga jarang digunakan bagi kita. Ya, nanti kita sampaikan lagi gitu ya. Tapi sementara ini bukan karena saya Mendeley advisor, tapi karena saya sudah membuktikan bahwa lebih baik kita gunakan Mendeley desktop, penggunaannya mudah. Interface-nya bagus, semuanya fiturnya juga lengkap. Itu ya. Ya. Terima kasih Pak Arif Hidayat, Bapak Ibu semuanya. Saya kira tidak ada pertanyaan lagi deh. Oh masih ada. Oke. Oh tolong materi Pak Arif di-share. Oh iya nanti di-share ya Pak Mustaqim ya. Ya. Ini bisa saya share sekarang nggak apa-apa? Oke. Monggo Pak Arif. Ya. Bapak Ibu semuanya. Jika tidak ada pertanyaan,
kita selesai sampai di sini ya Pak Arif ya. Kelihatannya sudah banyak informasi terkait Mendeley yang sudah dijelaskan oleh Pak Arif juga ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan terima kasih juga untuk Pak Arif Hidayat atas materinya yang memang bermanfaat sekali bagi kita para dosen atau praktisi pendidikan. Gitu dulu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Antusiasnya bagus sekali sampai dari luar Fakultas Agama Islam dan Universitas Wahid Hasim. Ya, dari saya minta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bapak Ibu yang belum mengisi. Matursun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.